Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama wa tafaddala alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, al-aidina wal faizina azzakumullah. Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai karunia-Nya terhadap kita semua, terlebih sinar matahari yang saat-saat ini dibutuhkan oleh kita semua, oleh makhluk hidup, sebagai bagian daripada kekebalan tubuh kita, terapi bagi tubuh kita. Tidak bayar, Allah tidak minta bayar. Bersyukur kita kepada Allah. Kalau kita disuruh bayar, pasti kita tidak akan sanggup membayarnya. Itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta jagat semesta ini, termasuk kita yang pagi ini kita diperintahkan untuk bersujud, bertasbih, bertakbir, mengagungkan namanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salawat serta salam kita sanjungkan bagi Nabi yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas risalahnya kita duduk bersimpuh, bertawaddu, taqarrub ilallah. Mulai dari kemarin sore kita bertakbir sampai dengan saat ini, kita masih diberikan istiqomah di dalam diri kita, di dalam hati kita, untuk duduk dengan tenang mengikuti runtutan acara dari mulai takbir sampai sholat, sampai nanti selesai khotib menyampaikan khutbahnya, insya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku, pagi ini adalah pagi yang penuh dengan kegembiraan. Pagi ini adalah pagi yang penuh dengan keceriaan, karena di pagi ini, di hari ini, kemenangan bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia dalam rangka dia menjalankan perintah Allah, puasa sebulan penuh, menahan dirinya dari yang halal. Di siang hari dia sanggup untuk tidak makan makanan yang lezat, dia sanggup untuk tidak minum minuman yang nikmat, semua karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini semuanya bergembira, tetapi di sebelah lain, ciptaan Allah yang lain pagi ini pada menangis, Bapak Ibu. Cuma kita doang manusia yang pada bergembira. Bahkan mungkin sebelum jalan kita sudah makan, menikmati apa yang kita masak, apa itu opor ayam atau daging dan lain sebagainya, bergembira kita. Tetapi makhluk Allah yang lain yang luar biasa menangis pagi ini, menangis pagi ini, sedih dia. Sedih terhadap apa? Sedih karena Ramadan yang begitu mulia, Ramadan yang begitu dengan penuh keberkahan, keistimewaan meninggalkan kita.
tidak ngerti. Langit, bumi dan para malaikatnya menangis meratapi kesedihan kita. Sebetulnya diwakilin oleh langit dan bumi dan para malaikat. Iza kana akhiru lailati min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikah. Apabila selesai bulan Ramadan, menangislah langit, menangislah bumi, menangislah para malaikat. Musibah li ummati Sayyidina Muhammad, karena datang suatu musibah bagi umat Nabi Muhammad, bagi kita semua. Apa musibah itu, saudaraku? Kila ayu musibah ya Rasul, musibah apa yang menimpa kami ya Rasul? Hiya zahabu Ramadan, musibah yang menimpa kamu adalah berlalunya bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang teramat istimewa, yang di dalamnya ada satu malam melebihi nilainya daripada 1000 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kebodohan kita, kesedihan kita sudah diwakili sama langit, bumi dan para malaikat. Sekarang kita bergembira, tetapi ingat dalam kegembiraan kita ini jangan melupakan kewajiban kita kepada sesama. Sebab tarbiyah Ramadan adalah mengajarkan kita untuk berlapar-lapar. Bagaimana rasanya lapar? Berhaus-haus bagaimana rasanya haus yang cuma 1 hari, minimal 14 jam kita rasakan. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita punya tetangga yang tidak bisa makan. Bagaimana rasanya lapar? Bagaimana rasanya haus? Bagi saudaraku, karena kita sudah diajarin oleh Ramadan bagaimana rasanya itu lapar, bagaimana rasanya itu haus, bergemetar tubuh kita, keringat dingin bercucuran karena menahankan rasa lapar dan haus. Begitulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang bisa jadi makan sehari cuma sekali dari mencoker-coker barang-barang bekas. Bisa jadi itu saudara kita sesama muslim, bisa jadi itu saudara kita sedarah. Karena hari ini adalah hari kebahagiaan, hari berbagi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Tidak sempurna iman kita apabila kita kenyang, sementara ada yang kita tahu lapar. Tidak jadi indah makanan kita, minuman kita apabila ada yang kita kenal, baik tetangga maupun orang lain, kita tahu dia lapar dan haus, kita tidak peduli. Na'udzubillahi min zalik. Berbagi. Laisal mu'min, jangan ngaku kamu orang yang beriman. Billazi yasba'u, apabila kamu kenyang, apabila kamu menikmati segala macam minuman yang nikmat-nikmat, yang lezat-lezat. Wajaruhu ja'iun ila jambaihi, sementara tetangga kamu haus bagian kanan dan kiri daripada perutnya, dari makanan yang mengenyangkan tidak masuk di perutnya. Lambungnya yang mesti diisi dengan air tidak masuk dengan air yang nikmat, sementara kita berlebihan. Tidak beriman hakikatnya kita, kata Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya yang masih punya orang tua, yang masih punya ayah dan ibu, camkan oleh-oleh dari saya pagi ini adalah orang tua sumber segala-galanya bagi kita Bapak Ibu.
sumber segala-galanya bagi kita, yang masih ada maupun yang sudah tiada. Kita minta restu doanya. Kalau yang masih ada pulang dari sini, sudah buru-buru kita bersimpuh di kakinya, kita cium tangannya, kita cium tangannya. Jangan takut-takut, nggak usah ragu-ragu. Camkan segala puasa kita yang sebulan penuh, kita jalani dengan penuh begitu rintihan, dengan begitu haus dan lelah. Tarawih kita yang sebulan penuh, sampai malam-malam kita jalankan. Mungkin yang sudah haji berkali-kali sudah menjalankan haji dan umroh, tetapi pulang dari sini orang tuanya disia-siakan. Nauzubillahi min zalik. Neraka tempat kita, Bapak Ibu. Neraka tempat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah dan ibu kita adalah tempat segala-galanya. Ridallah fi ridal walidain. Ketahuilah, ridho Tuhan kita terletak di ridho kedua orang tua kita. Jangan berbangga dengan harta kita yang banyak, sementara orang tua kita susah. Orang tua tidak akan minta, tidak. Orang tua tidak akan mengeluh, tidak akan merintih, tidak. Tetapi kita anaknya, bisa jadi 9 bulan di dalam kandungannya, sampai kita dikawinkan oleh orang tua kita, sampai kita sudah setua ini, tidak punya hati untuk menyentuh hati orang tua kita, tidak punya itu. Nauzubillahi min dzalik. Harta dunia kita yang kita miliki, rumah tingkat yang luar biasa, kendaraan yang mewah luar biasa, orang tua kita merintih karena kesusahannya, tidak akan menyampaikan ridha Allah kepada kita. Tunggu saat kehancuran kita. Demi Allah, orang tua adalah segala-galanya. Bapak Ibu, Sayyidah Umar adalah sahabat Nabi, calon pemimpin surga. Sayyidina Ali adalah mantu Nabi, sahabat Nabi yang keempat, calon pemimpin surga. Tetapi masih diperintahkan oleh Nabi, wahai Umar, wahai Ali, dengarkan aku. Kamu minta doa kepada seorang anak muda yang berada di Madinah. Dia masih muda, kamu minta doa kepada dia tentang kebaikan. Ya Rasulullah, bukankah aku ini sahabat kamu ya Rasul? Iya, kamu sahabat aku, bahkan kamu nanti calon penghuni surga. Tetapi doa anak muda itu dikabulkan oleh Allah. Nyarilah Umar dan Ali, siapa gerangan yang luar biasa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Rupa-rupanya seorang anak muda yang miskin dengan ibunya yang miskin. Si muda yang miskin dengan keluarga yang miskin, seorang ibu yang miskin, tua renta lagi, ingin menjalankan ibadah haji. Bahaya anakku, mama kepengen haji anakku. Siap mak, tahun depan kita berangkat. Mama doain dah. Nih mama punya duit sedikit, kamu jalanin apa kek? Sini mak, duit cuma sedikit bapak ibu, dibelikan anak kambing. Ya memang cuma dapat anak kambing duit itu. Dari hari ke hari anak kambing itu dipanen, dibawa di atas punggungnya, kemudian digotong ke gunung. Begitu setiap hari pagi dan sore, kian hari, kian minggu, kian bulan, sampai setahun. Tentunya kambing itu, anak kambing itu sudah tidak jadi anak kambing, tetapi jadi ibunya kambing, artinya sudah besar.
Setahunan hampir kambing itu dirawat di punggungnya. Ketika saatnya musim haji tiba, mak, sekarang kita pergi haji, Pak. Iya anakku. Pakai apa kita pergi haji? Bukankah emak sudah menyuruh kamu untuk membelikan sesuatu? Sudah emak, sudah saya belikan, yaitu anak kambing lah. Terus bagaimana? Kita mesti naik kambing sementara kita berdua ini. Mak, kambingnya adalah punggungku. Naik Pak ke punggungku. Bapak Ibu, jarak Madinah Mekah itu antara Jakarta Surabaya. Berbulan-bulan dari Madinah ke Makkatul Musarrafah, Mekah, dibopong ibunya. Apabila siang hari terik matahari yang begitu luar biasa membakar tubuh kedua orang itu sampai melepuh. Begitupun dengan malam, tidak luar biasanya, tidak kurang luar biasanya dinginnya, begitu menyengat sampai ke tulang sumsum, hampir-hampir membekukan kedua orang itu. Sampailah dia ke hadapan Ka'bah. Sampai di hadapan Ka'bah, ibunya tidak bergerak. Sudah berbulan-bulan, maka disuapin sama anaknya, dilayanin semuanya sampai pada waktunya sudah sampai menghadap Ka'bah, ibunya tidak bergerak sama sekali. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, hidupkanlah ibuku walau sesaat sampai kami bisa menjalankan ibadah hajimu ya Allah. Dengan kuasa Allah, ibunya bergerak, Bapak Ibu, bergerak, hidup lagi. Wahai anakku, kita sudah sampai di depan Ka'bah. Bawa ibumu tawaf anakku, bawa ibu tawaf anakku. Tawaf 7 kali kelilingan, digendong ibunya. Selesai tawaf dia sa'i antara Marwah Safa dan Marwah 7 kali. Begitu terus sampai rukun-rukun ibadah haji selesai. Selesai tahallul, maka dipersilahkan pulang. Ibunya angkat tangan, ya Allah, aku sudah menjalankan perintahmu haji ya Allah. Seandainya kamu ingin mencabut nyawaku ya Allah, aku ridho ya Allah. Jadikan aku saksi sebagai anakku bahwa anakku adalah calon penghuni surga ya Allah. Sebegitu tingginya Bapak Ibu anak yang soleh di mata Rasul. Begitu tingginya anak yang soleh derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai yang miskin papa begitu calon penghuni surga. Maka Nabi takjub atas pengabdian anak itu kepada ibunya. Mari kita muhasabah kepada diri kita. Apakah kita sudah begitu? Apakah kita sudah begitu terhadap kedua orang tua kita? Yang masih ada, apakah sudah marah kita? Penuhin kewajiban kita semampu kita. Apa kita bawain itu makanan yang sudah matang atau yang masih mentah? Semampu kita. Sudahkah itu kita lakukan terhadap kedua orang tua kita? Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum pulang dari sini, raih orang tua kita, jangan ragu-ragu, cium tangannya. Cium tangannya. Cium tangannya. Kesuksesan ada di tangan orang tua kita. Majunya kita ada di tangan kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain. Bahkan surga yang dirindukan oleh seluruh makhluk Allah berada di kaki orang tua kita. Al jannatu
tahta aqdamil ummah. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita yang masih punya orang tua, sudah pulang dari sini, raih tangannya. Apalagi kita tidak mampu memberikan apa-apa, raih tangannya, cium. Kalau perlu pagi ini kita nangis di hadapan orang tua kita, nangis pagi ini kita kalau perlu, biar seluruh amal ibadah kita selama ini, baik yang masih yang benar atau yang tidak benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian khutbah Idul Fitri